Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi telah menetapkan 5 orang tersangka koordinator aksi demonstrasi yang berakibat pembakaran terhadap pabrik pemurnian atau smelter nikel milik perusahaan Tiongkok PT Virtu Dragon Nickel Industry di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kelima tersangka saat ini ditahan di Mapolda Sulawesi Tenggara untuk diminta keterangan lebih lanjut. Sementara itu, pihak perusahaan VDNI menyebut mengalami kerugian sekitar 200 miliar rupiah atas aksi pembakaran smelter nikel VDNI pada 14 Desember lalu. Angka kerugian diperkirakan akan terus bertambah karena pihak manajemen masih mengkalkulasi total kerugian. Saat ini lokasi dijaga ketat 700-an orang pihak keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri. Sebagian karyawan juga sudah mulai bekerja. Mereka itu mencari siapa yang membakar adat ini lambang adat ini itu kan nggak boleh dibakar. Tapi memang ada kejadian seperti itu, Pak? Ya mungkin tahu. Ini kan gini, stasiunnya kan lambang adat itu ada di pintu masuk VDNI ya, di penjagaan itu ya. Kita perusahaan ini menerima adat di sini ya, di Morosi itu, makanya dipasang di situ paling depan ya. Pada saat kita kalah kekuatan, kita mundur karena batu bertebangan semuanya. Kita mundur sampailah ke pos penjagaan itu. Nah, nggak tahu bagaimana, mungkin dia udah emosi, nggak tahu kalau ada lambang adat, ya dibakar bersama-sama posnya. Bukan bakar itunya, tapi posnya yang dibakar. Tapi situasi sekarang saat ini seperti apa, Pak Dilam? Sudah terkendali. Ya, saudara, terkait dengan pembakaran pabrik pemurnian atau smelter nikel milik perusahaan Tiongkok PT Virtu Dragon Nickel Industry (VDNI), sudah diadakan pertemuan antara pemerintah daerah, penanggung jawab perusahaan beserta polisi dan TNI untuk mencari solusi agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di kemudian hari. Apa hasilnya? Kita tanyakan ke Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara. Selamat malam, Pak Gusli. Selamat malam. Pak, boleh diceritakan lebih dulu deh, apa yang sebenarnya memantik para pekerja, akhirnya yang tadinya aksinya hanya sekedar unjuk rasa, ujung-ujungnya membakar smelter nikel? Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, ya, yang harus kita lihat dengan jernih. Jadi tuntutan daripada buruh yang tadinya berjalan dengan kondusif, ini seharusnya kita harus menindaklanjuti dengan pemerintah daerah membentuk dewan pengupahan. Kemudian permasalahan yang lainnya itu ya adalah anarkisme yang terjadi ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, dan ini harus pihak aparat penegak hukum untuk menindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, ada penyusup lah, kita tanda kutipin begitu. Tapi begini Pak, kalau kita lihat dari tuntutan aksi, mereka kan meminta status mereka dinaikkan jadi pegawai tetap karena sudah bekerja di atas 3 tahun begitu. Nah, apakah memang perusahaan tidak patuh atas kontrak kerja, atau Anda bisa jabarkan versinya dari kelompok buruh dan versinya perusahaan? Jadi intinya pemerintah daerah itu menjadi mediator, yaitu dalam jika terjadi sengketa maka pihak pemerintah harus berada di tengah sebagai tripartit, itu hubungan industrial itu. Insya Allah ya, dengan kondisi yang ada ini kami harapkan kepada seluruh masyarakat khususnya buruh, tenaga kerja yang sekarang sedang bekerja di dalam kawasan mega industri Morosi ini bisa semua untuk menahan diri, karena kita sudah selesaikan. Tinggal ada 2 permasalahan yang mungkin perlu kita tindak lanjuti, yaitu kenaikan upah daripada tenaga kerja itu dengan tetap mengikuti rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu PKWTT, yaitu untuk tenaga menjadi karyawan
dan tenaga kontrak menjadi karyawan, dan ini juga perlu nanti kita tindak lanjuti dan tetap di dalam rel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, harapan kita kan tetap ikut aturan, tapi kemarin itu sempat ada pertemuan ya Pak antara Pemda, penanggung jawab perusahaan juga dari pihak keamanan. Nah, sejauh ini apa hasil diskusinya? Apa kata perusahaan, apa kata Pemda? Jadi prinsipnya dulu kita ingin agar di kawasan Mega Industri Morosi itu ya betul-betul kondusif dulu. Yang paling penting itu adalah bahwa suasana di sana itu kembali nyaman, kemudian tertib, tentram, kemudian damai, agar seluruh masyarakat kita yang bekerja itu bisa kembali bekerja dengan baik. Itu dulu yang paling penting. Jadi menegakkan kembali ketertiban dan keamanan di kawasan mega industri itu. Artinya operasional perusahaan di sana sudah kembali normal ya Pak Gusli? Insya Allah sudah kembali normal. Dan perlu kita ketahui bahwa kemarin sempat satu hari seluruh karyawan diliburkan, kemudian aktivitas ekonomi di wilayah Morosi, Kapoi Ala ini terhenti, termasuk di Bondoala. Ini sangat mengganggu daripada aktivitas ekonomi daripada masyarakat kita yang berada di 3 kecamatan tersebut. Sehingga pemerintah daerah ya bersama-sama dengan pihak aparat keamanan ya kembali melakukan dialog dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan perusahaan agar kita dapat mengaktifkan kembali seluruh kegiatan dan menormalkan kembali seluruh kegiatan di Mega Industri Morosi tersebut. Oke, dalam upaya untuk kembali menormalkan, Pak, kira-kira apa nanti kesepakatan dalam jangka pendek ini yang bisa kita hasilkan? Karena kan kita juga harus memberikan kenyamanan bagi para investor, juga harus mengakomodasi kebutuhan ataupun hak dari kelompok buruh. Jadi begini, ini kan kita ketahui bahwa ini bukan main-main. Kalau ada karyawan di sana kurang lebih 20.000 orang, kita tahu bahwa kalau 20.000 orang ini bukan hanya 20.000 orang, tetapi kalau ada istrinya, tambah istrinya berarti sudah 40.000 orang. Ya. Kemudian dia punya anak 2 berarti sudah 80.000 jiwa. Ini yang perlu kita betul-betul tangani dengan baik. Dan perlu kita ketahui bahwa kawasan mega industri ini adalah buah tangan dari Pak Bupati Konawe, Pak Keri Saiful Komgoasa, yang diberikan dukungan full oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Sehingga kawasan sekarang ini sudah memberikan multiplier efek kemakmuran ya, buat kurang lebih 80.000 jiwa daripada masyarakat kita. Dan ini harus kita jaga agar terjadi wilayah itu tetap kondusif. Dan tekad pemerintah daerah adalah mendukung daripada visi Presiden Republik Indonesia dan ingin menjadikan Morosi itu Konawe menjadi surga investasi Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Gusli. Apapun itu memang tadi sudah disampaikan bahwa efek ganda keberadaan investor sangat besar untuk masyarakat di sana. Namun yang pasti semoga nanti ada solusi di tengah-tengah menguntungkan investasi, para investor nyaman dan tentu harus memenuhi kebutuhan dari kelompok buruh juga. Terima kasih Pak Gusli telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.